Allah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Wadrib lahum mathala rajulain ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabi wa hafnahuma wa hafafnahuma bi nakhli wa janna bainahuma zar'a kiltal jannatain atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a fajjarna khilalahuma nahar wa kana lahu thamar fa qala li sahibihi wa yuhawiruhu an aktaru min kama law wa a'azzu nafaro. Hadirin rahimakumullah, ini ada satu perumpamaan lagi. Kalau dibuat perumpamaan, salah satu perumpamaan yang ayat ini juga hubungan erat dengan ayat yang sebelumnya. Nah, ini ayat sebenarnya tuh sangat ya, karena ini kalam Allah, firman Allah, maka yang tersirat di dalamnya sangat banyak sekali. Dan ini kan menjelaskan tentang perumpamaan dua orang. Yang satu dia iman dan hidupnya hanya untuk Allah saja, tidak peduli dengan dunianya gitu. Yang satu hidupnya itu dia mengingkari Allah, dan dia selalu tertipu dengan dunianya yang banyak gitu. Dan kalau kita mengambil manfaat dari ayat ini yang akan dibaca ini, paling minimal ini kan antara orang fakir dengan orang kaya. Cuma yang fakir itu adalah mukmin, yang kaya adalah kafir atau musyrik. Paling minimal yang kita dapatkan, kita apa? Kita itu sabar dengan kefakiran kita. Kalau kita udah memahami ayat ini paling minimal. Dan bisa jadi dia akan justru bersyukur dengan kefakirannya di dunia ini. Jadi sangat bersyukur dengan kefakirannya dia di dunia. Kalau nggak bisa syukur ya udah sabar lah. Kalau nggak bisa syukur ya sabar. Sebab tidak ada alasan bagi orang mukmin untuk tidak sabar dengan kefakirannya. Sebab ya kalau diukur, kalau dihitung-hitung ya usia di dunia berapa lama. Kita mensabarkan dengan selama hidup kita di dunia. Nanti akan dibalas dengan luar biasa dengan hidup yang abadi, dengan hidup yang abadi. Terus kefakiran itu seringkali orang tersebut, bahkan bukan seringkali, dan Allah menyuruh Nabi untuk selalu melihat, selalu berteman dengan orang fakir tadi gitu. Makanya dalam ayat sebelumnya wala ta'du ainaka ila mata'na bihi wala ma'aladina walan mintahadu wasbir sama ladina rabbahum bil qadri asyir yuriduna wajah wala ta'du ainaka anhum turidu zinata hayatid dunia. Jadi Nabi umpamanya ada orang fakir, ada orang kaya. Orang fakir, orang kaya. Umpamanya nilai amalnya sama, maka Nabi itu lebih mendekati orang fakir tersebut dalam bergaul, dalam itunya gitu. Nah kita kan sekarang seringkali kita pengen dicintai Nabi udah dengan kefakiran itu. Kalau Nabi dengan kefakiran yuhibbul fuqara wal masakin. Paling mudah sebenarnya mah dicintai oleh Nabi itu fakir aja udah. Itu dicintai Nabi. Pengen dicintai Nabi ya, tapi nggak mau kita itu. Kalau kita mencintai Nabi wajib, tapi apakah Nabi mencintai kita? Itu belum tentu. Lah paling itu gampang pengen dicintai Nabi dengan kefakiran itu sendiri. Dan banyak apa? Iya. Lah cerita ayat ini kan perumpamaannya ada tafsirannya banyak tafsirannya banyak. Ada menjelaskan tentang dua orang Mekah, yang satu sama bersaudara. Saudara itu yang satu namanya Abdullah bin Asad, yang kedua Abdullah bin Abdul Asad, yang satu Asad bin Abdul Asad bin Yalail gitu tuh.
Ada lagi, ini adalah perumpamaan orang Yahudi, yaitu di Madinah, tentang perumpamaan kenyataan lah, ini memang kenyataan. Tapi diperumpamakannya dengan pernah sesuatu yang pernah terjadi. Jadi intinya ada dua orang. Ada lagi yang mengatakan itu cuma bertemanan. Ada yang mengatakan itu adalah saudara. Saudara itu artinya dapat warisan masing-masing itu. Masing-masing dapat warisan artinya dibagi. Tapi yang satu kafir, yang satunya mukmin. Yang satunya beli kebun. Berapa umpamanya dapat 1 M lah umpamanya. 100 juta. Ininya sodako 100 juta, yang mukminnya tuh sodako jadi Allah, dia telah beli kebun dengan 100 juta. Saya pengen beli kebun surga. 100 juta disodakokan kepada fakir miskin. Udah. Ada lagi yang satunya lagi, dia ada uang, sisa uang, lalu dibelikan apa? Dibelikan kawin dengan perempuan yang cantik. Itu 100 juta habisnya. Udah, dianya apa? Sodako apa? 100 juta lagi, sodako lagi. Ya saya pengen beli bidadari gitu. Terus dia mensodakokan lagi beli apa? Beli khodam, beli apa, pelayan, dia juga sodakokan lagi sampai habis. Lah kenyataannya berarti yang iman udah tidak ada punya apa-apa dalam kenyataannya, sebab semuanya disodakokan. Tapi yang kafir itu dia dibelikan semuanya, harta dunia. Ternyata itu diilustrasikannya di sini itu dia punya 2 kebun, yang kebun itu diisinya apa? Kurma. Yang kurma itu 2 kebun itu dikelilingi oleh pohon-pohon apa? Anggur, dikelilingi pohon-pohon kurma. Terus di antara kurma dan kurma lainnya, salah-salahnya itu apa? Dikasih zarat seperti tanaman-tanaman makanan pokok. Terus di antara itunya lagi kasih solok-solok, sangat indah sekali pohonnya. Sangat indah sekali. Pohon korma, 2 kebun korma dikelilingi anggur, dikelilingi korma. Terus di sela-sela antara pohon-pohon korma itu ada tanaman-tanaman pokok yang sewaktu-waktu kalau makan dipanen, terus ada di situ anhar, ada solakan-solakan yang mengalir jernih, sangat itu sekali. Lah, terus dia pada saudaranya itu dia ngomong waktu ngobrol-ngobrolan itu, anak aktaru minka malau wa azuna. Nah, saya itu lebih banyak hartanya dibanding kamu, dan saya itu juga punya banyak harta-harta yang lain yang menguatkan bahwa kita punya khodam banyak. Sangat subur sekali lah yang orang kafir itu. Wa dakhala jannatahu wa huwa dzalimun nafsi. Dan sewaktu dia masuk ke perkebunan yang indah itu, dia mengatakan sesuatu yang tidak benar, bahwa dzalil nafsi dengan kekufuran. Qala ma'aduna anta bidah di abada. Saya menyangka ini tidak bakalan hancur, akan abadi. Wa ma'adun sa'ata qaimah, dan saya tidak menduga adanya akan terjadi hari kiamat. Jadi wala in rudu ila rabbi li jalajana, umpamanya saya itu benar terjadi itu abad kiamat, nanti kita pun akan lebih baik nanti di akhiratnya dibanding yang sekarang ini. Yang penting sekarang ini ya tuh di dunia kan dia udah subur. Umpamanya diamat, umpamanya bener, umpamanya kata dianya itu, kata orang kafir, umpamanya bener terjadi di hari kiamat, saya itu akan lebih baik lagi di hari kiamat itu, surganya, jannahnya itu. Sebab dia merasa dengan dia disuburkan di dunia, pasti dia itulah orang yang dikasihani oleh Allah, pasti orang yang disayangi oleh Allah, dan dia menyangka ya kalau kiamat ya nanti dikasihani lagi di sana ya. Dan itu adalah semua tipuan belaka. Nah akhirnya dengan omongan seperti itu, omongan orang kafir, yang kafir itu kepada orang yang muslim itu, qala lahu sa'awayuhu akafarta billadzi khalaqaka min turab min nutfah summa min nutfah summa sawwaka rajula. Apakah engkau benar tidak menyangka akan terjadinya hari kiamat, sedangkan kenyataannya kau sendiri kan diciptakan dari debu, lalu dari debu, dari nutfah sari tanah, dari sperma, terus kamu jadi seorang laki yang sempurna. Kok masih tidak percaya gitu?
Lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahad. Tapi saya mah tidak. Saya mah menyangka bahwa Allahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahad. Saya tidak memusyrikan Tuhanku dengan satu apapun. Mestinya walala dakhalta, kamu itu jangan seperti itu. Mestinya kamu memasuki perkebunan kamu yang sangat indah sekali, mestinya mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Jangan justru kamu itu membanggakan dirinya dengan kebunnya tadi, merasa itu adalah jerih payah, merasakan itu adalah usaha, dan itu adalah kesalahan yang sangat nyata. Dan ini salah satu ada hadis, umpamanya kita melihat istri lagi soleh bisa ke kita, atau kita dapat sesuatu yang sangat membuat kita itu senang sekali. Supaya dikunci itu dengan mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah, nanti aman istri itu, aman. Harta kita yang tadi itu juga akan aman dari sesuatu yang kita itu benci, seperti hilang gitu, seperti apa sajalah yang membuat kita itu benci. Ini salah satu bentuk yang tafsiran yang akhirnya Nabi mensabdakan kata-kata itu, man utiya khairan min ahlin aw malin fayaqulu inda dalik masyaallah la quwata illa billah lam yara fihi makruh. Itu dengan Nabi mendapatkan ilmu dari ayat ini. Dan ayat ini pun nanti terus. Intarani aqala manka minka mala walada fasarubi ayyudil khairu min jannatik. Dan andai saja engkau melihat saya itu udah tidak punya apa-apa lagi, sebab harta yang saya dapatkan itu semuanya disedekahkan. Berarti saya itu hartanya lebih sedikit daripada engkau, juga anaknya. Tapi bisa jadi ayatin khairu min jannatik. Bisa jadi nanti suatu saat bahwa Allah akan memberiku surga atau jannah, perkebunan yang lebih indah, yang lebih bagus daripada perkebunan kamu. Dan wajursi alaiha khusbanan, dan perkebunan kamu nanti Allah mengirim itu petir minas sama fatus bihaswahidan, zalo akhirnya hancur semua dan gersang dan licin, tidak dipakai untuk ditanaman, tidak bisa untuk didekatin, diinjak juga tidak bisa. Atau bisa jadi ausbika ma huwa ghairu, yang kamu melihat pertemanan itu subur, Allah keringkan airnya. Walang tastati'a lahu tolab, akhirnya kamu tidak dapat upaya apapun untuk mengembalikan yang kamu banggakan itu. Begitu bisa marihi fasbaka yuqallala, akhirnya nyata apa yang diitukan oleh yang mukmin itu nyata. Begitu bisa marihi, hancur semua. Fasbaka yuqallibu kafai ala ma anfaqa fiha wa yakhawiyah. Akhirnya dia cuma bisa bolak-balikan tangannya saja. Itu mengisyarah kinayah daripada penyesalan yang sangat luar biasa. Dia udah capek mengurus perkebunnya dengan apanya, tapi waya khawiyah, gugur dari penyangga udah rata dengan itu. Waya kulu ya laitani lam usyrik birbahad, akhirnya dia menyesal dengan mengatakan, aduh, andai saja saya itu tidak memusyrikkan Tuhanku dengan apapun. Walam takun lafiyatu yang suruh min dunillah. Akhirnya dia tidak punya penolong dari bisa mampu lagi bangkit dari itu. Wa makana mutasira. Hunalikal walayatu lil haq wa huwa khairun sabab wa khairun uqba. Dan memang yang namanya kekuasaan atau keraton itu hanya milik Allah saja. Allah adalah sebaik-baik yang pemberi pahala, juga Allah adalah sebaik-baik yang memberi akhir daripada bagi orang-orang yang beriman, yaitu nanti surga. Jadi hadirin rahimakumullah, intinya dalam ayat ini menjelaskan tentang sebenarnya kalau ulama pengen kaya, sebenarnya tidak ada yang tidak kaya itu. Dengan dia tahu dengan ayat ini. Ulama itu pengen kaya gampang sekali, pengen kaya. Ya. Kalau pengen ayat ini tuh. Dengan ayat ini kalau pengen kaya, cuma dilihat sebelumnya akhirnya seperti ini, akhirnya tidak menginginkan kekayaan, dikasih para aulia itu, para ulama itu ilmu kaya itu dari Al-Quran. Di ayat ini khususnya ini upaya sangat cepat, sangat mudah sebenarnya untuk masalah harta
harta dunia. Para ulama, para aulia itu cuma tidak mau, lebih memilih jadi orang fakir. Sebab ternyata orang fakir itu sangat dicintai oleh Allah, dan Allah pun banyak menyinggung tentang betapa kekasihku di dunia ini adalah orang-orang fakir yang dia sabar dengan kefakirannya. Makanya ada bahasa bahwa salah satu kanzun min kunuzillah adalah al-fakru. Perbendaraan min kunuzillah adalah al-fakru. Lah bagi orang yang tahu maka dia akan senang dengan kefakiran, sebab dia dapat kanzun min kunuzillah. Jadi intinya pada malam ini minimal umpamanya kita fakir, berbahagialah dengan kefakiran kita. Gitu. Kalau tidak bisa, alhamdulillah ya udah sabar. Nah, sebab betapa sangat luar biasanya itu fadilah kefakiran. Lah juga di sini sering ada bahasan. Kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Itu bahasanya apakah subhanallah, apakah masya Allah gitu. Ada ke bahasanya subhanallah, itu bahasa subhanallah itu dipakai untuk apa? Ada masya Allah. Kalau di sini kan kita melihat sesuatu yang menakjubkan sekali. Ini kan gambaran tentang perkebunan anggur dikelilingi korma-korma yang subur, anggurnya sangat itu sekali. Terus di sela-sela antara korma-kormanya itu ada tanaman-tanaman pokok, dan selalu itu tidak pernah kurang, sangat beberapa tahun, sampai dengan hasilnya itu dia punya harta banyak, baik emasnya, baik perhiasannya, baik apanya, sampai dia berani mengejek temannya yang mukmin gitu. Nah, tapi bagi orang mukmin ya tidak seperti itu. Minimal bagi orang mukmin melihat kekayaannya itu tidak ada silolah. Mestinya kan orang mukmin nih melihat kan kenyataan yang seperti itu, harta yang sangat luar biasa. Mestinya kalau orang mukmin bahasanya tadi apa? Walau la iddahalta jannatak qulta masya Allah la quwwata illa billah. Bukan justru mengatakan ana aktsaru minka malau wa azu nafaro. Ya udah, hadirin hukumullah, itu pembahasannya pada malam ini. Ya mangga.